Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ath-Thimarul Yani'ah Syarah Riyadul Badi'ah. Kita telah sampai kepada bait-bait syair yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Al-Khalili untuk menjelaskan tanggal lahir dan umur-umur 4 imam mazhab yang kemarin sudah disebutkan. Kata beliau, Abu Hanifah saifun. Abu Hanifah ini bagaikan pedang, lam yasdah yang tidak berkarat, yauman pada suatu hari, fayarda kemudian hancur. Wa Malikun, adapun Imam Malik, beliau ini qat'un, beliau ini bagaikan perkara yang memutus, wakastun dan bagaikan kayu yang digunakan untuk membakar dupa. Kasa, beliau memakai pakaian minal fakhri daripada pakaian kebanggaan, majdan dalam keadaan mulia. Wa Syafi'iyu, sedangkan Imam Syafi'i, beliau ini bagaikan turunatin, bagaikan mutiara yang berkilau. Qad faqa, sungguh beliau telah melampaui fil ufuk di segala penjuru dunia, sa'dan dalam keadaan bahagia. Wa Ahmadu, adapun Imam Ahmad, beliau ini maru'izin, bagaikan biji yang langka. Qad azhara, sungguh beliau telah menampakkan ad-dina agama majdan dalam keadaan mulia. Jadi sebenarnya syair-syair ini adalah merupakan lambang-lambang nilai dari hitungan jamal, hisabul jamal, yaitu hitungan abjadun. Nah, hisabul jamal ini adalah hitungan yang digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman dulu, yang mana tiap-tiap hurufnya itu menjelaskan daripada tanggal kelahiran dan umur-umurnya 4 imam mazhab ini. Jadi tiap huruf daripada syair-syair ini itu menjelaskan daripada tanggal kelahiran dan umur-umurnya 4 imam mazhab yang kemarin sudah disebutkan. Di sini kita lihat Abu Hanifah saifun. Di sini ada huruf sin. Nah, di sini kalau kita lihat huruf sin ini bernilai 60. Kemudian huruf ya-nya ini nilainya adalah 10. Kemudian huruf fa-nya ini nilainya adalah 80. Sehingga 80 ditambah 10 ditambah 60 totalnya adalah 150. Nah, 150 ini adalah tahun wafatnya beliau. Tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian kemarin sudah dijelaskan bahwasannya kelahiran beliau Imam Abu Hanifah itu adalah pada tahun 80, yaitu ama thamanin, yaitu pada tahun 80. Berarti kalau 150 tahun wafat beliau, kemudian lahir beliau itu tahun 80, 150 dikurangi 80 berarti jumlahnya adalah 70. Berarti umur beliau adalah 70. Nah, di sini ada huruf lam dan mim. Nah, lam ini lambang daripada huruf 30. Kemudian huruf mimnya ini lambang daripada huruf 40. Berarti 30 ditambah 40 totalnya adalah 70. Nah, 70 ini adalah umur Imam Abu Hanifah. Nah, ini semua
Cara menghitungnya tadi itu seperti itu. Silahkan dihitung sendiri di rumah. Kemudian kata beliau, samaituhu, aku menamai ai hadzal mukhtasara. Aku menamai mukhtasar ini, aku namai Riyadul Badi'ata, yaitu Riyadul Badi'ah, kebun yang indah. Fi usulidin, di dalam menjelaskan pokok-pokok agama, wa ba'di furu'i syariah, dan sebagian cabang-cabang syariat. Ai wa fi turafin, dan pada sisi-sisinya itu minat tasawuf, itu ada pembahasan tasawuf. Rojian, hal keadaanku berharap minallah, daripada Allah SWT, ayan fa'a, semoga Allah SWT memberikan manfaat bihi ay bihadzal mukhtasari, dengan mukhtasar ini semoga Allah memberikan manfaat thalabatal ilmi, kepada para penuntut ilmu, la siyama, terlebih al-mubtadiin, para penuntut ilmu yang pemula. Nah, mubtadiin ini siapa? Di sini dijelaskan ai al-akhidina fi sigharil ulum, yaitu al-akhidin, yaitu orang-orang yang mengambil fi sigharil ulum, yaitu kecil-kecilnya ilmu. Walam yaqdiru, dan mereka belum mampu ala taswiril mas'alah, mereka belum mampu atas menggambarkan masalah, mentasawurkan masalah. Wa ayyuwajjiha subhanahu wa ta'ala ilaihi, dan semoga Allah menghadapkan ilaihi, Allah SWT menghadapkan ilaihi, kepada hadzal mukhtasar. Allah SWT menghadapkan kepada mukhtasar ini, kepada raghbatar raghibin, kegemaran orang-orang yang gemar. Amin. Jadi beliau memohon kepada Allah supaya kitab mukhtasar ini bermanfaat bagi para pemula, yaitu para pelajar pemula, dan semoga Allah SWT menghadapkan kitab mukhtasar ini kepada mereka, sehingga kitab ini digemari oleh orang-orang yang gemar. Kemudian kata beliau, i'lam, ketahuilah, annahu ay asya'na. Jadi hu di sini adalah dhamir sya'an. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasannya, yajibu, wajib, ala kulli syakhsin, atas setiap seorang, minal mukallafin, dari para mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang balik dan berakal. Walau kana raqiqan, meskipun dia adalah budak. Wajib apa? Wajib atas setiap seorang dari para mukallaf, aya'rifa, wajib dia mengetahui, arkanal Islam, rukun-rukun Islam, wal iman, dan rukun-rukun iman. Maksudnya bi ayat taqidah, dengan dia meyakini thubuta ajza'il a'mali adh-dhahirati, yaitu dengan dia meyakini tetapnya bagian-bagian amal-amal zahir al-ma'lumati, yang diketahui, minatin, daripada agama. Wa illam ya'malha, meskipun dia belum mengamalkan amal-amal tadi. Wa ayat taqidah, dan hendaknya dia meyakini jami'a ma yajibul imanu bihi, seluruh apa yang wajib diimani, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul,
hari akhir, kitab-kitabnya Allah, dan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Fa arkanul Islam khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Al-awalu, yang pertama, yang pertama adalah imadul Islam, tiangnya Islam. Jadi yang pertama adalah tiangnya Islam. Wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah yang pertama ini, yaitu setelah tiangnya Islam ini, itu mukammalatun, itu adalah perkara-perkara yang menyempurnakan lahu, bagi yang pertama ini. Apa itu tiangnya Islam? Tiangnya Islam adalah antasyhada, yaitu kamu bersaksi alla ilaha illallah, bahasanya tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Wa qaddama, dan musannif mendahulukan asyhadata, syahadah, li'annaha, karena syahadah itu adalah syaratun, itu adalah syarat, fi sihhati ma ba'daha, itu adalah syarat bagi sahnya apa yang setelah syahadat. Jadi kenapa musannif mendahulukan syahadah daripada yang lainnya? Jawabannya karena syahadat itu adalah syarat sah di dalam apa-apa yang setelah syahadat. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya itu tidak akan sah kecuali dengan syahadat. Wa arkanu syahadah, adapun rukun-rukun syahadah itu khamsatun, itu ada 5. Jadi syahadah itu memiliki rukun, yaitu ada 5. Yang pertama syahid. Yang pertama adalah syahid, yaitu orang yang bersaksi. Kemudian wa masyhudun lah, yang dimaksud dengan masyhudun lah di sini adalah Allah. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa masyhudun alaih. Kemudian wa masyhudun bihi wasighatun. Jadi ini adalah 5 syarat syahadah. Fasyahidu, adapun orang yang syahid, orang yang bersaksi, itu adalah muwahhidun lillah, yaitu orang yang mentauhidkan Allah. Wa mu'minun birisalatir rasul, dan orang yang beriman terhadap risalahnya Rasul. Kemudian wal masyhudullah, yang dimaksud dengan masyhudullah itu adalah wallah, itu adalah Allah, wa Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan wal masyhudu alah, yang dimaksud dengan masyhud alah wal jahid, itu adalah orang yang mengingkari liwahdaniyatillah, mengingkari ketauhidan Allah. Jadi yang dimaksud dengan masyhud alaih huwal jahid liwahdaniyah, itu adalah orang yang mengingkari liwahdaniyatillah, yaitu ketauhidan Allah, dan mengingkari wali risalati rasulihi, mengingkari risalahnya rasulnya Allah. Kemudian wal masyhudu bihi, yang dimaksud dengan masyhud bihi adalah itsbatul wahdaniyati lahu ta'ala, yaitu menetapkan ketauhidan lahu bagi Allah, wa itsbatur risalah li rasulihi, dan menetapkan risalah li rasulihi bagi rasulnya Allah. Kemudian syarat yang terakhir adalah wasighatu sighah. Ya, adapun sighah itu adalah al-iqrar, yaitu mengakui bidzalika, dengan itu. Maksudnya penetapan tadi, penetapan terhadap ketauhidan Allah dan penetapan terhadap kerasulan Rasulullah. Jadi sighah itu adalah mengakui bidzalika dengan penetapan tadi.
Mengakuinya tadi itu bilisan, dengan lisan. Wa huwa, adapun ikrar itu adalah syaratun, itu adalah syarat li ijra'il ahkami dunyawiyati faqat. Itu adalah syarat untuk diberlakukannya hukum-hukum keduniaan saja. Liman yuridu, bagi orang yang ingin ad-dukhula, masuk fil Islam, di dalam Islam. La li auladil muslimin, tidak untuk anak-anak kaum muslimin. Fahum, adapun mereka, auladul muslimin, anak-anaknya kaum muslimin, mereka ini mukminun, mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Wa illam yantiqu, meskipun mereka tidak mengucapkan syahadah, tula umrihi, sepanjang umurnya. Kemudian watuqimas shalah, dan kamu mendirikan sholat. Yang dimaksud adalah al-mafrudota, yaitu sholat-sholat yang difardukan. Wahia, adapun sholat-sholat yang difardukan itu adalah al-khamsu, 5. Tudawim alaiha, yaitu engkau mendawamkan alaiha, atas sholat 5 waktu tadi, bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan dengan syarat-syaratnya, fi auqatiha, pada waktu-waktunya. Kemudian wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat. Maknanya adalah antu'tiyaha, engkau memberikan zakat, limustahiqiha, kepada orang yang berhak atas zakat. Au lil imam, atau engkau memberikan zakat kepada imam. Boleh menyerahkan langsung kepada mustahik, boleh menyerahkan kepada imam. Watasuma Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan, haitsu la udhra, ketika enggak ada uzur. Ketika ada uzur boleh tidak berpuasa. Watahujjal baital haram, dan kamu berhaji ke Baitul Haram. Maksudnya adalah taqsidal Ka'bata, engkau menuju Ka'bah, bin nusuk, dengan ibadah-ibadah atau dengan manasik-manasik. Fal bait, adapun Baitullah itu alamun, itu adalah isim alam, bil ghalabati alaiha, dengan disematkan alaiha, atas Ka'bah. Inistata'ta ilaihi sabila, jika kamu melakukan perjalanan ilaihi, kepada Baitullah. Inistata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, menuju ke Baitullah, sabilan, perjalanannya, tariqon, jalannya. Nah, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.